Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang falsifikasi studi kasus penilaian beasiswa dan resiko kredit. Sebelum itu, izinkan kami untuk perkenalan diri masing-masing. Yang pertama ada saya, Kanaya Putri Prabasa, dengan NIM 1031024000035. Selanjutnya ada saya, Zahira Kaila Wardani, dengan NIM 1031024000022. Selanjutnya ada saya, Balkis Harusa Syakira, dengan NIM 1031024.025. Oke, di sini adalah dan melibatkan banyak kriteria yang bersifat subjektif. Pendekatan konvensional dengan logika tegas seringkali kurang mampu merepresentasikan kondisi tersebut secara fleksibel. Oleh karena itu, logika fuzzy digunakan sebagai pendekatan yang dapat menangani ketidakpastian data dan meniru cara berpikir manusia. Pada studi kasus kali ini, logika fuzzy diterapkan sebagai sistem pendukung keputusan pada dua studi kasus, yaitu penentuan kelayakan beasiswa dan penilaian resiko kredit, guna menghasilkan keputusan yang lebih objektif dan terukur. Next. Selanjutnya ada rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana merancang sistem pendukung keputusan berbasis logika fuzzy. Yang kedua, bagaimana penerapan metode Mamdani, Sukamoto, dan Sugeno dalam pengambilan keputusan. Untuk tujuannya yang pertama, membangun sistem pendukung keputusan berbasis logika fuzzy. Yang kedua, menerapkan metode Mamdani, Sukamoto, dan Sugeno untuk menghasilkan keputusan yang objektif. Next. Selanjutnya adalah landasan teori. Logika fuzzy merupakan pendekatan dalam kecerdasan buatan yang mampu menangani ketidakpastian dan penilaian yang bersifat subjektif dengan menggunakan derajat keanggotaan antara 0 hingga 1. Sistem inferensi fuzzy bekerja melalui proses fazifikasi. Inferensi berbasis aturan if-then dan defusifikasi untuk menghasilkan keputusan yang lebih fleksibel dan mendekati cara berpikir manusia. Next. Metode inferensi fuzzy. Metode inferensi fuzzy digunakan untuk menentukan keputusan berdasarkan beberapa variabel input dan aturan if-then. Proses inferensi meliputi tahapan fazifikasi, evaluasi aturan, dan defusifikasi untuk menghasilkan nilai keluaran. Penelitian ini menggunakan tiga metode inferensi, yaitu Mamdani yang menghasilkan output berupa himpunan fuzzy. Yang kedua, Sukamoto menghasilkan nilai keluaran tegas. Yang ketiga, ada Sugeno yang menghasilkan nilai tegas melalui perhitungan rata-rata yang berbobot. Selanjutnya ada studi kasus kelayakan beasiswa. Nah, studi kasus ini tuh membahas penentuan kelayakan penerima beasiswa di perguruan tinggi dengan mempertimbangkan prestasi akademik dan kondisi ekonomi mahasiswanya itu sendiri. Nah, penilaiannya ini dilakukan berdasarkan 3 kriteria utama, yaitu IPK, nilai TOEFL, dan penghasilan orang tua. Nah, yang digunakan dalam studi kasus ini itu adalah metode Mamdani yang nantinya digunakan untuk menghasilkan nilai kelayakan dalam rentang 0 sampai 100 yang mudah diinterpretasikan sebagai dasar penentuan mahasiswa yang layak menerima beasiswa. Nah, dalam sistem kelayakan beasiswa ini terdapat variabel input dan outputnya, dan variabel inputnya itu sendiri terdiri dari 1 yaitu IPK, 2 nilai TOEFL, 3 penghasilan orang tua, itu nilai kelayakan beasiswa yang dalam rentang 0 sampai 100. Next. Nah, di sini ada linguistik dari variabel input, mulai dari tabel yang pertama itu adalah variabel IPK, di mana digunakan untuk merepresentasikan
prestasi akademik mahasiswa dengan rentang nilai 0 sampai 4, di mana linguistiknya itu ada 2, yaitu cukup dan bagus. Lalu di bawahnya itu ada linguistik untuk variabel TOEFL. Nah, itu juga ada 2, yaitu menengah dan tinggi. Lalu di sebelahnya itu ada linguistik untuk variabel penghasilan orang tua, di mana itu ada kecil, sedang, besar, dan sangat besar. Yang terakhir itu ada variabel outputnya dengan linguistik menengah dan tinggi. Next. Nah, basis aturannya sendiri atau rule base dari studi kasus ini itu ada 5, di mana rules yang pertama itu jika IPK-nya bagus, penghasilannya kecil atau sedang, maka kelayakannya itu tinggi. Lalu rules nomor 2, jika IPK-nya bagus dan penghasilannya itu besar atau sangat besar, maka kelayakannya itu rendah. Lalu di rules nomor 3, kalau IPK-nya cukup nanti dan penghasilannya itu kecil atau sedang, maka kelayakannya rendah. Di rules nomor 4, jika TOEFL-nya tinggi dan penghasilannya kecil atau sedang, maka kelayakannya itu tinggi. Dan rules yang terakhir rules nomor 5 itu jika TOEFL-nya itu menengah dan penghasilannya itu kecil atau sedang, maka kelayakannya itu tinggi. Next. Nah, sekarang masuk ke proses inferensi metode Mamdani. Nah, pada studi kasus beasiswa ini, tadi metode Mamdani itu digunakan untuk menentukan nilai kelayakan beasiswa berdasarkan variabel yang tadi, IPK, TOEFL, dan penghasilan orang tua. Nah, proses inferensi ini itu dilakukan melalui 3 tahap, yaitu yang pertama, fusifikasi. Fusifikasi ini tuh merupakan proses pengubahan nilai KRIPS yang menjadi derajat keanggotaan berdasarkan fungsi keanggotaan yang telah ditentukan. Lalu yang kedua itu ada evaluasi aturan. Nah, dalam tahap evaluasi aturan ini, itu setiap aturan FASI yang dievaluasi menggunakan operator min sebagai implikasi Mamdani. Lalu, yang terakhir ada defusifikasi. Ini tahapan yang bertujuan untuk mengubah himpunan FASI keluaran menjadi nilai KRIPS. Nah, metode yang digunakan itu adalah centeroid. Next. Nah, di sini ada tabel hasil penentuan kelayakan dan berdasarkan hasil pengujian sistem inferensi FASI Mamdani tadi terhadap 10 data mahasiswa itu diperoleh bahwa hanya 2 mahasiswa, yaitu Toyes dan Yuni, yang dinyatakan layak menerima beasiswa dengan nilai kelayakan masing-masing 76,58 dan 78,06. Nah, mahasiswa yang dinyatakan layak ini umumnya memiliki IPK tinggi dan nilai TOEFL yang memadai serta penghasilan orang tuanya yang relatif rendah sehingga memenuhi kriteria akademik dan ekonomi secara bersamaan. Nah, sementara itu mahasiswa dengan nilai yang tidak memenuhi kombinasi aturan FASI ini yang ditetapkan meskipun memiliki satu kriteria yang baik, hal ini menunjukkan bahwa sistem FASI mampu melakukan penilaian kelayakan secara selektif, konsisten, dan lebih adil dibandingkan berbasis satu kriteria saja. Next. Baik. Selanjutnya, studi kasus yaitu risiko kredit. Pada studi kasus ini, kami membahas penilaian risiko kredit pemohon pinjaman dengan menggunakan logika FASI. Penilaian risiko kredit diperlukan karena kemampuan pemohon dalam membayar cicilan bersifat tidak pasti dan dipengaruhi oleh kondisi finansial. Oleh karena itu, digunakan pendekatan FASI untuk menangani ketidakpastian tersebut. Variabel input yang digunakan adalah gaji pemohon dan persentase cicilan terhadap gaji.
sedangkan output yang dihasilkan berupa skor risiko kredit dalam rentang 1 sampai 100. Metode yang digunakan dalam studi kasus ini adalah Fujii Tsukamoto dan Fujii Sugeno sebagai dasar pengambilan keputusan kredit. Selanjutnya, pada slide ini ditampilkan variabel fuzzy yang digunakan dalam sistem. Terdapat dua variabel input, yaitu gaji pemohon dan persentase cicilan. Gaji pemohon dibagi menjadi 3 himpunan fuzzy, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Sedangkan persentase cicilan dibagi menjadi kecil, sedang, dan besar. Untuk variabel output, yaitu risiko kredit, juga dibagi menjadi 3 kategori, yaitu risiko rendah, sedang, dan tinggi. Rentang nilai antar himpunan dibuat saling tumpang tindih agar suatu nilai dapat memiliki lebih dari 1 derajat keanggotaan. Nah, sini pada slide ini ditunjukkan fungsi keanggotaan untuk masing-masing variabel fuzzy. Grafik pertama menunjukkan fungsi keanggotaan gaji pemohon dengan kategori rendah, sedang, dan tinggi. Grafik kedua menunjukkan fungsi keanggotaan persentase cicilan dengan kategori kecil, sedang, dan besar. Sedangkan grafik ketiga menunjukkan fungsi keanggotaan risiko kredit sebagai output system. Fungsi keanggotaan ini digunakan untuk menentukan derajat keanggotaan setiap nilai input sebelum diproses pada tahap inferensi fuzzy. Setelah menentukan fungsi keanggotaan, langkah berikutnya adalah menyusun basis aturan fuzzy. Basis aturan ini berbentuk aturan if-then yang menghubungkan variabel input dengan output risiko kredit. Sebagai contoh, jika gaji pemohon tinggi dan persentase cicilan kecil, maka risiko kredit dikategorikan rendah. Sebaliknya, jika gaji rendah dan persentase cicilan besar, maka risiko kredit dikategorikan tinggi. Aturan-aturan ini digunakan sebagai dasar dalam proses inferensi pada metode Tsukamoto dan Sugeno untuk menghasilkan nilai risiko kredit akhir. Nah, slide ini merupakan hasil akhir dari sistem yang dibangun. Setelah seluruh pemohon diproses oleh sistem fuzzy, masing-masing pemohon memperoleh skor risiko kredit. Lalu, apa yang dilakukan dengan skor ini? Skor risiko tersebut digunakan untuk menyusun peringkat, dan dari peringkat tersebut dipilih 10 pemohon dengan risiko kredit terendah. Dapat dilihat bahwa pemohon yang berada pada peringkat atas umumnya memiliki gaji yang relatif lebih tinggi dan persentase cicilan yang lebih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa sistem fuzzy mampu menangkap hubungan logis antara variabel input dan risiko kredit. Dengan demikian, sistem ini layak digunakan sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan kredit. Sebagai kesimpulan, sistem fuzzy yang dibangun mampu menghasilkan penilaian risiko kredit yang konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan secara logika. Namun, sistem ini masih memiliki keterbatasan karena hanya menggunakan 2 variabel input dan data bersifat statis. Pengembangan selanjutnya dapat dilakukan dengan menambahkan variabel lain agar hasil penilaian menjadi lebih komprehensif. Baik, yang terakhir ada kesimpulan. Berdasarkan hasil pembahasan, logika fuzzy terbukti dapat digunakan sebagai sistem mendukung keputusan dalam penilaian kelayakan beasiswa dan risiko kredit secara fleksibel. Metode Mamdani lebih sesuai untuk studi kasus beasiswa karena menghasilkan keluaran yang lebih mudah dipahami secara linguistik. Sedangkan metode Tsukamoto dan metode Sugeno menghasilkan nilai risiko kredit yang tegas sebagai dasar pengambilan keputusan. Dari hasil pengujian metode Sugeno memiliki proses perhitungan yang lebih sederhana dan efisien dibandingkan Tsukamoto. Secara umum, tingkat risiko kredit cenderung meningkat pada pemohon dengan gaji rendah dan persentase cicilan yang tinggi. Baik, sekian dari presentasi kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.